Salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi Yahoo. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mas Rina Harefa SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 Universitas Trunojoyo, NIM 230661100202. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Namahalu Esiwa, Kecamatan Namahalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi tekanan pada zat padat. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, semua ini. Ibu munjuk ya? Ya, Bu. Oke, sekarang si Hanis. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan dan menyembuhkan kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulakan proses belajar di materi kami. Buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu kami. Ya Bapa, hanya ini doa anak yang tidak sempurna ini kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau absen ya? Ya, Bu. Ibu mau siapa yang hadir pada yang absen pada hari ini? Ya. Hadir semua? Hadir. Bagus ya, supaya ke depan dipertahankan kehadirannya seperti ini. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan, nah Ibu nanti akan menampilkan gambar. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan itu nanti anak-anak kami tolong diperhatikan dan baik, nanti Ibu mau menampilkan gambar. Nah, dari gambar itu anak-anak kami tolong anak-anak kami amati, perhatikan, dan sekaligus anak-anak kami mendemonstrasikan sesuai dengan pada gambar. Ya, Ibu tampilkan ya. Ya, Bu. Nah, ini gambarnya. Lakukan seperti gambar tangan orang yang di atas ini. Bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dari gambar tadi dan kemudian sesuai dengan yang kamu demonstrasikan. Ya. Nah, di mana kedua jarimu itu mana yang terasa sakit? Ibu jari. Ibu jari. Ya. Kenapa pada ibu jari lebih sakit daripada jari telunjuk? Saya, Bu, Ya. karena lidi bagian ibu jari itu tajam atau meruncing. Bagus sekali. Ya. Bagus sekali. Jadi, kenapa pada ibu jari lebih sakit daripada jari telunjuk? Di mana benda pada daerah ibu jari itu, ya, ini tadi yang dikatakan si Wardi, itu runcing sehingga menghasilkan tekanan yang lebih besar. Nah, itu dia. Sudah dipahami dengan gambar tadi? Sudah, Bu. Sudah. Oke, jadi tentu yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang tekanan pada zat padat. Ya, materi kita pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini tentang tekanan pada zat padat. Nah, sebelum kita mempelajari
besarnya tekanan. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan besarnya tekanan pada jarum pada. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang harus dicapai pada hari ini. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Nah, nanti Ibu mau menayangkan video. Nah, dari video yang Ibu tayangkan ini nanti, coba anak-anak kami mengamati dan menyimak kira-kira apa yang terjadi pada video di atas. Ya, sudah? Sudah, Bu. Mulai ya? Ya, Bu. Silakan. Bagaimana? Sudah dipahami? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Jadi, nah nanti inilah yang kamu kerjakan pada LKPD. Sesuai dengan langkah LKPD dan berdasarkan juga video yang telah ditampilkan. Ya. Nah sekarang Ibu mau membagikan kelompok. Ya. Kita gunakan kelompok yang sebelumnya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Nah sekarang Ibu mau membagikan LKPD-nya, ya. Ya, Bu. Baik, kami akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kami persilakan teman kami Siskal Hagu untuk menyajikannya. Dipersilakan. Baik, kami akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Orang tersebut susah berjalan karena memakai atau menggunakan sandal bertunik tinggi dan meruncing. Orang tersebut jika menggunakan sandal jepit, apakah mengalami kesusahan berjalan? Jika orang tersebut menggunakan sandal jepit, tentu tidak mengalami kesusahan saat berjalan. Pengaruh penggunaan sandal jepit dan sandal bertunik tinggi saat seseorang berjalan. Saat menggunakan sandal jepit, orang tidak kesusahan berjalan karena tekanan yang dihasilkan kecil, sedangkan orang yang memakai tumit tinggi mengalami kesusahan berjalan karena tekanan yang dihasilkannya besar. Posisi uang logam yang manakah memiliki luas permukaan pijakan yang lebih kecil, yaitu uang logam yang memiliki luas permukaan pijakan tempat gaya bekerja yang lebih kecil adalah uang logam bagian B. 2. Ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan berseberangannya gaya yang sama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Uang logam yang memiliki bekas lebih dalam adalah bagian A, karena luas bidang permukaan logam bagian A lebih kecil. Plastisi manakah yang mendapatkan tekanan lebih besar, yaitu plastisi yang mendapatkan tekanan yang lebih besar adalah plastisi bagian A. Pengertian tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja di setiap luas bidang permukaan. Sebuah peti kayu terbentuk balok berukuran 2 meter, lebar 1 meter dan tebal 50
cm, memiliki berat sebesar 400 Newton. Jika peti tersebut berada di atas lantai dengan posisi tegak, maka tekanan yang dihasilkannya adalah diketahui panjang 2 meter, lebar 1 meter, berat 400 Newton. Yang ditanya, jawaban PF per A sama dengan P kali L sama dengan 400 per 2 kali 21 sama dengan 2 meter kuadrat. Berarti hasilnya yaitu 200 Newton. Tentukan tekanan yang dihasilkan balok di bawah ini jika gaya yang dihasilkannya 20 Newton. Diketahui panjang 20 cm, lebar 40 cm, dan gaya sama dengan 20. Maka jawabannya yaitu P sama dengan F per 4 sama dengan 20 per 0,008 sama dengan hasilnya 240 Newton. Jadi yang kami tarik kesimpulan dari kelompok 1 yaitu tekanan merupakan gaya yang bekerja di setiap luas bidang permukaan, karena semakin kecil luas bidang permukaan tekanan semakin besar, dan semakin besar luas bidang permukaan tekanan semakin kecil. Baik, sekarang kami buka lagi diskusi jika ada pertanyaan dari teman-teman kami yang besar. Ada pertanyaan kami dari kelompok 2. Jelaskan pengertian tekanan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami kelompok 2. Sebagai pertanyaannya, jelaskan pengertian tekanan. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja di setiap luas bidang permukaan. Apakah teman kami berterima? Berterima. Dari kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada teman kami kelompok 1. Orang tersebut jika menggunakan sandal jepit apakah mengalami kesusahan berjalan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu dengan pertanyaan, orang tersebut jika menggunakan sandal jepit apakah mengalami kesusahan berjalan? Tidak, karena jika orang tersebut menggunakan sandal jepit tidak mengalami kesusahan saat berjalan. Oke. Apakah masih ada lagi? Tidak. Baik. Sekarang kami menutup ruang diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Dan kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 2 mau menyajikan hasil diskusi kami kepada teman kami Jessica Naru. Silakan. Baik, saya akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. 1A. Orang tersebut susah berjalan karena menggunakan sandal bertumit tinggi dan runcing. B. Orang tersebut jika menggunakan sandal bertumit sandal jepit apakah mengalami kesusahan berjalan? Jika orang tersebut menggunakan sandal jepit tidak mengalami kesusahan saat berjalan. C. Benar penggunaan sandal jepit dan sandal bertumit tinggi saat seorang berjalan. Saat menggunakan sandal jepit, orang tidak susah berjalan karena tekanan yang dihasilkan kecil. Sedangkan orang yang menggunakan sandal bertumit tinggi mengalami kesusahan berjalan karena tekanan yang dihasilkan kecil. 2. 1. Tuliskan pengertian tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja di setiap luas bidang tekanan. 2. Sebuah peti kayu berbentuk balok berukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tebal 50 cm memiliki berat sebesar 400 Newton. Jika peti tersebut berada di atas lantai dengan posisi tegak, maka tekanan yang dihasilkannya adalah, kami akan menyajikannya di papan tulis. Diketahui P sama dengan 2 meter,
lebar sama dengan 1 meter dan gaya yang dihasilkannya adalah 400 Newton. Yang ditanya yaitu tekanan. Jawab. Rumus mencari tekanan yaitu P sama dengan F per A. Sama dengan F-nya yaitu 400 dan alasnya yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Maka tekanan yang dihasilkannya, maka 400 dibagi 2 yaitu 200 Newton. Maka tekanan yang dihasilkannya adalah 200 Newton. Ketiga, tentukan tekanan yang dihasilkan balok di bawah ini jika gaya yang dihasilkannya 20 Newton. Diketahui P sama dengan 20 cm dan L sama dengan 40 cm dan gaya yang dihasilkannya adalah 20 Newton. Kalau 20 kita kasih dalam meter menjadi 0,2 meter. Nah, kalau kita menjadikan 40 menjadi meter, maka hasilnya yaitu 0,2 meter. Yang ditanya juga yaitu P 0,4. Yang ditanya juga yaitu P. Jawab. Rumus mencari tekanan yaitu P sama dengan F per A. Maka sama dengan F-nya yaitu 20 Newton per 0,2 dikali 0,4 yaitu 0,08. Maka hasilnya yaitu 20 dibagi 0,08 hasilnya 250 Newton. Maka tekanan yang dihasilkan balok tersebut 250 Newton. Kami mengambil kesimpulan bahwa tekanan merupakan gaya yang bekerja di setiap luas bidang permukaan. Semakin kecil luas bidang permukaan, tekanan semakin besar, dan semakin besar luas bidang permukaan benda, tekanan semakin kecil. Sekarang kami buka ruang diskusi. Kalau ada pertanyaan atau pendapat kami persilakan. Ada pertanyaan dari sini. Tentukan tekanan yang dihasilkan balok di bawah ini jika gaya yang dihasilkannya itu 20 Newton. Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kami kelompok 1 sebagai pertanyaannya. Tentukan tekanan yang dihasilkan balok di bawah ini jika gaya yang dihasilkan 20 Newton. Kan diketahui P sama dengan 20 cm dan lebarnya yaitu 40 cm dan gaya yang dihasilkannya yaitu 20 Newton. Kalau kita jadikan dalam meter, 20 menjadi 0,2 meter dan kalau kita jadikan 40 menjadi meter yaitu jawabannya 0,4. Yang ditanya juga yaitu tekanan. Jawab. P, rumus mencari tekanan yaitu P sama dengan F per A. Sama dengan gaya yang dihasilkannya tadi 20 per 0,8. 0,8 diambil dari 0,2 kali 0,4 hasilnya 0,08. Maka 20 bagi 0,08 yaitu 250 Newton. Apakah teman-teman berterima? Berterima. Dari kelompok 3 pernah ada? Ada pertanyaan kami dari sini yang pernah kami mengerti yaitu jelaskan pengertian tekanan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya menjelaskan pengertian tekanan. Pengertian tekanan adalah gaya yang bekerja setiap luas bidang permukaan. Apakah berterima? Berterima. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman kami? Tidak. Baik, itu saja hasil diskusi kami dari kelompok 2. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Katakan ucapkan terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan.
tampilkan kelompok 3 kepada kelompok 3. Disilakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman kami Jessica. Silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Orang tersebut susah berjalan karena menggunakan sandal bersemi tinggi dan runcing. 2. Jika orang tersebut menggunakan sandal jepit tidak mengalami kesusahan saat berjalan. 3. Saat menggunakan sandal jepit, orang tidak susah berjalan karena tekanan lidah sifat kecil, sedangkan orang yang menggunakan sandal bersemi tinggi mengalami kesusahan berjalan karena tekanan yang dihasilkan besar. 2. 1. Uang logam yang memiliki luas permukaan, pijakan, atau tempat gaya bekerja yang lebih kecil adalah uang logam berbeda. Berikan kesempatan kepada teman kami untuk menjelaskan. Dari sini kami ada 2 logam bagian A dan bagian B. Dari uang bagian A ini memiliki luas permukaan yang kecil atau tekanan yang sangat besar karena luas bidangnya kecil. Ini dia bagian A. Kalau dari bagian B ini memiliki luas permukaan yang besar dan tekanan yang dihasilkannya besar karena luas bidangnya melebar atau kecil. Salah. Kami berikan kesempatan kepada teman kami Wahyu untuk menjelaskan. Dari sini ada 2 logam, yaitu logam bagian A dan logam bagian B. Dari logam bagian A ini adalah luas permukaannya kecil, maka tekanan yang dihasilkannya besar. Dari logam bagian B ini luas bidangnya besar, maka tekanan yang dihasilkannya kecil. Itulah perbedaannya. B. Uang logam yang memiliki bekas lebih dalam adalah logam bagian A, karena luas bidang permukaan logam bagian A lebih kecil. Ini contohnya. Dari bagian B ini luas permukaan yang dihasilkannya lebar dan tekanan yang dihasilkannya kecil. Plastisin yang mendapat tekanan lebih besar adalah plastisin bagian A. Ini dia contohnya. Dari logam bagian A ini luas bidangnya kecil, maka tekanan yang dihasilkannya besar. 3. Tekanan adalah besarnya gaya yang dikejar di setiap ruas bidang permukaan. Sebuah peti kayu berbentuk balon berukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tebal 50 cm memiliki berat sebesar 400 Newton. Jika peti tersebut berada di atas lantai dengan posisi tegak, maka tekanan yang dihasilkannya adalah diketahui P sama dengan 2 meter, lebar sama dengan 1 meter, gaya 400 Newton. Ditanya P, jawab. P sama dengan F per A sama dengan 400 bagi 2 sama dengan 200 Newton. Jadi tekanan yang dihasilkannya yaitu 200 Newton. 3. Tentukan tekanan yang dihasilkan balon di bawah ini jika gaya yang dihasilkannya berdekat 20 Newton. Diketahui P sama dengan 20 cm, lebar sama dengan 40 cm, gaya 20 Newton. Ditanya P, jawab. P sama dengan F per A sama dengan 20 per 0,08 sama dengan 250 Newton. Kami tarik satu kesimpulan bahwa tekanan merupakan gaya yang bekerja di setiap ruas bidang permukaan. Semakin kecil ruas bidang permukaan tekanan, semakin besar, dan semakin besar ruas bidang permukaan benda tekanan semakin kecil. Baik, bicara kami akan membuka ruang diskusi. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami akan mempersilahkan. Ada pertanyaan kami dari sini.
Sebagai pertanyaannya, posisi uang logam yang manakah yang memiliki luas permukaan pijakan atau tempat gaya bekerja yang lebih kecil? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami kelompok 1. Pertanyaan yaitu bagian manakah yang memiliki luas tekanan yang kecil, yaitu dari bagian B ini. Luas tekanan yang kecil karena luas bidang yang lebar, makanya tekanannya yang biasa yang kecil. Kepada kelompok 1 apakah mengerti? Kepada kelompok 2 apakah masih ada? Ada pertanyaan kami. Posisi manakah yang mendapatkan tekanan yang lebih besar? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami kelompok 2. Sebagai pertanyaannya tadi, plastik manakah yang mendapatkan tekanan lebih besar? Plastik yang mendapatkan tekanan lebih besar adalah plastik bagian A. Apakah teman kami berterima? Berterima. Apakah masih ada? Tidak. Baik, itu saja hasil diskusi kami dari kelompok 3. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Nah, baik, kita berikan tepuk tangan buat ya. Baik, dari diskusi anak-anak kami tadi, yang mana yang kita pelajari itu adalah tentang tekanan. Nah, tekanan itu tadi adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas bidang tekanan. Nah, kemudian, nah ini tadi ya, rumus dari tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Nah, ini dia. Nah, tadi ada dalam bentuk soal, ya. Nah, di mana di situ diketahui P sama dengan 2 meter, kemudian F. Nah, tadi diketahui P itu panjang sama dengan 2 meter dan lebar itu 1 meter dan F itu gaya. Gaya itu ada 400 Newton. Nah, yang ditanya di situ adalah P sama dengan itu, yang P-nya itu adalah tekanan. Nah, rumus dari tekanan P sama dengan F per A. Maka kita langsung kasihkan pada rumus 400 per 2, maka dihasilkan 200 Newton. Ya. Nah, dari tadi simpulan pada LKPD itu kita bisa menyimpulkan bahwa tekanan adalah ya, gaya yang bekerja dalam suatu bidang permukaan tekanan. Ya. Kedua, ya, semakin kecil bidang luas benda, semakin tinggi tekanan yang dihasilkan. Nah, sebaliknya, semakin besar luas bidang benda, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Nah, itu dia tadi simpulan dari hasil LKPD-nya. Ya. Nah, materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang tekanan. Nah, tekanan itu adalah gaya yang bekerja di setiap luas bidang permukaan. Itu yang disebut dengan tekanan. Nah, kemudian hubungan antara gaya dan luas bidang permukaan benda, di mana semakin besar luas bidang permukaan benda, tekanan semakin kecil, ya. Dan sebaliknya, semakin kecil luas bidang permukaan, maka tekanan semakin besar. Nah, coba perhatikan pada gambar bawah ini. Mana balok yang lebih tinggi tekanannya? Ya, di bagian D, ya. Nah, rumus ya pada tekanan itu, kalau di secara matematis
yaitu P sama dengan F per A. Yang Fp itu adalah tekanan. Ya, satuan dari tekanan itu adalah Newton per meter kuadrat. Dan bisa juga Pascal atau PA. Nah, kemudian F itu adalah gaya. Berarti satuan dari gaya itu adalah Newton. Ya, A. Jadi A itu ruas bidang ya dengan satuan meter kuadrat. Nah, itu rumus yang digunakan pada tekanan. Ya. Nah, dengan contoh, ini kira-kira ini contohnya. Nah, misalnya benda yang luasnya 50 meter kuadrat, ya, diberi gaya 10 Newton. Berapa tekanan yang dihasilkan? Ya, berarti yang diketahui di situ adalah A sama dengan 50 meter kuadrat. Kedua, F sama dengan 10 Newton. Nah, kita masukkan pada rumus. Ya, P sama dengan F per A. Nah, 10 per 50 sama dengan 0,2 Newton per meter kuadrat. Atau sama hanya kalau dikatakan 0,2 Pa atau hukum Pascal. Nah, itu dia. Nah, dari materi kita ada yang kamu tanyakan di situ? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke, baik, karena sudah paham. Nah, sekarang kita menyimpulkan materi kita karena tidak ada pertanyaan. Ada dari anak kami yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Bagus. Kami persilahkan anak kami. Baik, saya akan mengumpulkan materi kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, tekanan merupakan gaya yang bekerja di setiap ruas bidang permukaan. Hubungan antara luas permukaan di bidang yaitu semakin kecil luas bidang permukaan, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin besar luas bidang permukaan tekan, maka tekanan yang dihasilkannya semakin kecil. Rumus dari tekanan yaitu P sama dengan FA. Oke, bagus ya. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Dan bisa dipahami semua? Sudah, Bu. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri, nah Ibu mau memberikan tugas di rumah. Iya, Bu. Ya. Nah, untuk dikerjakan di rumah. Sekarang Ibu mau membagikan. Ya. Nah, nanti itu dikerjakan di rumah. Ya. Itu dikerjakan di rumah. Sudah? Oke. Nah, minggu depan ya, materi kita yang akan kita pelajari tentang tekanan hidrostatis. Nah, baik, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Terima kasih. Selamat